Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilayhi bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan u'idduha dukhra. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, selain kita memperbanyak syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, marilah keimanan dan ketakwaan kita yang seringkali pasang surut, marilah kita pupuk dengan cara berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, yang kita kenal dengan sebutan takwa. Karena dengan ketakwaan itulah ketika kita pernah salah dan berbuat dosa, lalu kita ikuti dengan kebaikan dosa-dosa itu dengan berbuat takwa, beribadah, mematuhi perintah agama, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketakwaan ini senantiasa ada pada diri kita masing-masing hingga akhir hayat kita. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak awal bulan Rabiul Awal, bahkan sebelumnya dan sesudahnya, kita umat muslim bermacam-macam cara dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah. Dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, bahkan masjid ke masjid. Ada juga yang mengadakan pengajian akbar. Semua itu merupakan keharusan bagi kita umat Islam. Dengan kehadirannya baginda Rasulullah, kita menjadi umatnya, patutlah kita bersyukur atas kelahirannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu.
Katakan Muhammad, kul bi fadlillah, dengan keutamaan Allah. Di dalam tafsirnya fadlillah di sini merupakan Al-Qur'an isinya. Dengan diturunkannya Al-Qur'an wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Dalam tafsirnya wa bi rahmatihi adalah dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, maka berbahagialah. Dengan ini ma'asyar muslimin rahimakumullah, perayaan Maulidur Rasul yang telah ataupun yang akan dilaksanakan oleh umat Islam itu semua merupakan sebagai tanda bahagia kita atas dilahirnya baginda Rasulullah. Sebab tanpa kelahiran, tanpa diutusnya Rasul terakhir Nabi Muhammad, manusia bisa jadi kalbahaim balhum abad. Manusia bisa laksana hewan, bahkan balhum abad, bahkan lebih parah. Dengan lahirnya baginda Rasul, maka manusia dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sebelum Rasulullah dilahirkan ke dunia ini, telah kita ketahui zaman saat itu adalah zaman jahiliyah. Manusia diliputi dengan kebodohan. Bahkan mereka ada yang membunuh anaknya, ada yang mengkubur hidup-hidup anak perempuannya. Di antaranya yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Masa jahiliyah, masa kebodohan. Bahkan sebelum Rasulullah dilahirkan, mereka tidak bisa membedakan mana kebaikan dan mana yang namanya kejelekan. Sehingga Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau Muhammad di alam ini kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Bukan hanya untuk manusia, akan tetapi segala ciptaan Allah merasakan rahmat atas diutusnya baginda Rasulullah. Nabiullah Adam sendiri masih jauh Rasulullah diciptakan. Ia pernah melakukan kesalahan di hadapan Allah, bertaubat berpuluh-puluh tahun dengan beristighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat itu senantiasa diucapkan. Allah belum memaafkan kesalahan Nabiullah Adam. Namun dengan karena sebab menyebut nama Muhammad, dengan nama Muhammad yang telah disejajarkan namamu dengan Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kata Nabi Adam. Allah bertanya, lima arafta ya Adam, dari mana kau tahu nama itu kau sebut sementara belum aku ciptakan? Apa kata Nabi Adam? Lamma khalaqtani, di saat engkau menciptakan aku ya Allah, wa nafakhta ruhi, dan di saat engkau meniup ruh ke jasadku, wa rafa'ta ra'si, dan di saat itu engkau mengangkat kepalaku, saya melihat di atas kalimat yang indah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disitulah aku menyebut nama Muhammad. Dengan sebab menyebut nama Muhammad, taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah.
begitu pula doa-doa kita sebagai umatnya ketika tidak menyebut nama Muhammad di antara doa dan istijabahnya tertutup oleh satir penghalang. Ketika disebutkan berselawat pada Nabi di saat doa, maka diangkatlah satir itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangankan orang yang beragama Islam, beriman kepada Nabi Muhammad, Abu Lahab, paman sendiri dari Nabiullah Muhammad, ia tidak mengimani, tidak percaya dengan keponakannya yang akan diangkat sebagai utusan Allah, bahkan sempat akan membunuhnya. Di saat hari Senin, Abu Lahab pernah bahagia dengan kelahiran keponakannya. Sebelum Ibunda Aminah melahirkan Rasulullah, Abu Lahab ini mempunyai budak sahaya yang bernama Thuwaibatul Islamiyah. Diutuslah oleh Abu Lahab, sejak hari ini engkau Thuwaibah, jangan di rumahku, akan tetapi engkau pindah sementara untuk menjaga keponakanku yang akan dilahirkan. Pada saat dilahirkan Nabi Muhammad, Thuwaibah lapor kepada Abu Lahab, Tuhan, keponakan Tuhan telah lahir saat ini dengan berjenis kelamin laki-laki. Begitu bangganya Abu Lahab atas kelahiran keponakannya laki-laki. Ia berpesta pora, ia senang sekali karena pada saat itu zaman jahiliyah, siapapun yang lahir dengan jenis kelamin perempuan mereka merasa hina, sehingga banyaklah bayi-bayi yang tidak berdosa dikubur hidup-hidup karena lahir keponakannya berjenis kelamin laki-laki. Abu Lahab begitu senangnya, bangganya bukan karena ia utusan, bukan, tapi karena jenis kelamin laki-laki. Merasa hebat, keponakannya lahir. Dari bangganya Abu Lahab, Thuwaibatul Islamiyah sebagai budak sahayanya dipanggil Thuwaibah. Pada saat ini juga engkau saya bebaskan dari perbudakan. Saat ini juga engkau pindah ke rumahnya Siti Aminah untuk menemani merawat keponakanku. Sehingga Thuwaibatul Islamiyah sejak tinggal bersama Rasulullah di masa bayinya, ia sempat menyusui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rasa bangga ini Abu Lahab telah dinas dalam Al-Quran kalau dia merupakan penduduk neraka, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi dengan bangga, dengan senangnya kelahiran keponakannya, Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya di setiap hari Senin. Bahkan driji Abu Lahab dapat mengalirkan susu yang dapat diminum sebagai pengganti membebaskan budak cahayanya untuk menyusui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sejarah kisah ini yang merayakan Maulid Nabi ataupun yang menghadiri perayaan Maulid Nabi, mudah-mudahan semua tergolong orang-orang yang senang atas kelahiran baginda Rasul, di mana kelak syafaatnya yang dapat kita tunggu-tunggu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebat di mana-mana. Ia patut jadikan contoh dan ia pandai memberi contoh.
Itulah Rasulullah. Hidup dalam rumah tangga Rasulullah hebat. Hidup bermasyarakat Rasulullah hebat. Dalam peperangan Rasulullah hebat. Hidup dalam pemerintahan Rasulullah hebat. Beda dengan manusia biasa. Kadang-kala kita hebat di pasar, di rumah kita tidak hebat. Hebat di kantor, di rumah kita tidak hebat. Hebat di rumah, di masjid kita tidak hebat. Rasulullah di mana-mana tempat hebat. Hingga Rasulullah dijadikan uswatun hasanah sebagai suri tauladan contoh bagi umatnya. Inti daripada peringatan Maulid Rasul adalah marilah kita contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara? Sementara kita belum sempat melihat Rasulullah. Bagaimana cara sementara kita tidak menutupi Rasulullah? Maka al-ulama warathatul anbiya. Maka cara untuk meniru perilaku, perkataan, sopan santunnya terutama adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh para alim ulama. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Selain itu, hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imamuna Asy-Syafi'i, man jama'a ikhwanan, barang siapa yang mengumpulkan sanak saudara di qiraati Maulidir Rasul untuk dibacakan sholawat Nabi, dibacakan sejarah-sejarah Nabi di dalamnya, wa amila ihsanan, tidak hanya bermaulid akan tetapi berbuat baik, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Apa balasannya, hikmahnya? Mereka akan dikumpulkan ma'asyuhada iwas-shalihin. Kelak mereka dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mati syahid. Wa hadza ta'wilu man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Imamuna Asy-Syafi'i, inilah takwil, arti pengertian daripada apa yang disabda Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta padaku, maka kelak akan bersamaku di surga. Tentu orang cinta pada sesuatu, cinta kepada apapun, tentu ada tanda-tanda yang harus dilakukan, yakni diantaranya sering menyebut namanya. Ketika kita cinta Rasulullah, seringkali bersolawat, tidak hanya menunggu di bulan Rabiul Awal. Selain memperbanyak menyebut namanya, kita rela mengorbankan apa yang kita miliki. Kita berkorban untuk merayakan Maulid Nabi. Sedikit harta, sebagian harta kita keluarkan. Dan selain itu, kita patuh kepada apa yang dikatakan oleh orang yang kita cintai. Tentu tidak tanda ini, marilah kita amalkan, yakni sering-seringlah menyebut nama Muhammad dengan bersolawat, rela untuk meneruskan perjuangannya, perjuangan Rasulullah, diantaranya yang telah dihidupkan di masjid ke masjid, di musola ke musola, dari jemaah ke jemaah, di majlis-majlisnya. Itulah diantara kita cinta dengan Rasulullah, relakan sebagian harta kita untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Harapan kita semua, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita yang kita banyak dosa ini benar-benar mendapat syafaat pertolongan Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرواما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا وسلم إيماننا وسلم قلوبنا وسلم أعمالنا وسلم أجسادنا وسلم أحوالنا وسلم أولادنا وسلم أهلنا وسلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.